Selamat pagi, sahabat BSJD yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam program BSJD pada hari ini, Senin 21 April 2025. Saya Vikaris Pebiria Margareta STH, bertugas di Yayasan Pendidikan Kristen Majelis Sinode, akan membagikan renungan kepada kita hari ini. Dan sesuai dengan Almanak Nas GKE, 1 Korintus pasal 5 ayat 1-13 di bawah perikop dosa dalam jemaat menjadi dasar perenungan firman Tuhan. Ayat 7 dan 8 saya baca demikian. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Sahabat BSJD dimanapun berada, tema yang mendasari firman Tuhan bagi kita saat ini yaitu meninggalkan ragi kehidupan lama. Di hari yang penuh makna ini, saat kita memperingati kebangkitan Kristus, Paskah yang kedua, firman Tuhan memperhadapkan kita dengan bagaimana Rasul Paulus menegur jemaat Korintus karena membiarkan dosa merajalela di tengah mereka dengan menggunakan istilah ragi sebagai gambarannya. Ragi adalah gambaran dari dosa, sesuatu yang kelihatannya kecil, tapi bisa menyebar dan merusak seluruh adonan. Ragi lama berupa kebiasaan buruk, sikap iri hati, egois, kemunafikan, atau dosa-dosa tersembunyi yang kita pelihara. Ayat 7 berkata, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Dan inilah inti Paskah. Kristus, anak domba Paskah kita, telah disembelih bagi kita. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari dosa, agar kita tidak lagi hidup dalam kejahatan dan kebusukan, tetapi dalam kemurnian dan kebenaran. Melewati firman Tuhan saat ini, kita diingatkan bahwa Paskah bukan hanya sekedar perayaan kemenangan Kristus atas maut, tetapi juga undangan untuk hidup baru. Kita diminta untuk membersihkan hidup kita, membuang ragi lama, yaitu kebiasaan buruk, sikap iri hati, egois, kemunafikan, kebencian, dan dosa tersembunyi lainnya, dan menjadi manusia baru yang dipenuhi kasih dan kekudusan. Saudaraku, mari kita merayakan Paskah sebagai respons terhadap karya salib, yang kita respons dengan mengalami perubahan hidup dan pertobatan sejati, meninggalkan ragi kehidupan lama dan hidup sebagai adonan yang baru. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang kudus dan penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami mengaku bahwa masih ada ragi lama dalam hidup kami, pikiran, sikap, dan kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi hari ini kami bersyukur karena Kristus, anak domba Paskah kami, telah disembelih untuk menebus dosa-dosa kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk meninggalkan kehidupan lama kami, membuang dosa yang membelenggu, dan ajar kami untuk hidup dalam kemurnian dan kebenaran-Mu. Amin.